Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Nah, pada kesempatan kali ini ya, buat teman-teman semuanya, saya akan membahas ya buat teman-teman semuanya di sini terkait P3K paruh waktu pada tahun 2025. Nah, di sini buat teman-teman yang bertanya, nanti saya akan menampilkan jumlah pendaftar keseluruhan antara tahap 1 dan tahap kedua pada P3K 2024. Nah, dari tahap 1 dan tahap kedua dengan jumlah pelamar yang banyak, apakah nanti kalau kita tidak lulus P3K tahun 2024, apakah untuk P3K paruh waktu menjadi saingan ya antara tahap 1 dan tahap kedua. Nah, buat teman-teman sebelumnya ya, jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, di sini terlebih dahulu ya, di sini ada siaran pers ya, dengan nomor 006 rilis dari BKN teman-teman ya. Jadi di sini dijelaskan ya dengan jumlah non ASN database BKN yang sudah mendaftar seleksi P3K tahun 2024. Di sini ada totalnya 1,6 juta sekian teman-teman ya. Jadi pendaftaran seleksi P3K tahap 2 tahun anggaran 2024 jadi sudah berakhir teman-teman pada tanggal 20 Januari 2025. Nah, setelah diperpanjang kemarin, ada berapa kali perpanjangan sampai dengan tanggal 20 Januari teman-teman ya. Nah, kemudian di sini teman-teman ya, jadi sebelum pendaftaran berakhir ya teman-teman ya, jadi pemerintah melalui Panselnas teman-teman ya juga telah menetapkan kriteria pelamar tambahan teman-teman. Jadi Panselnas sudah menetapkan kriteria pelamar tambahan di mana non ASN yang terdaftar teman-teman pada database PKN dapat mendaftar pada seleksi P3K tahap kedua. Jadi sesuai dengan syarat ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri Pan RB teman-teman ya, dengan nomor 15 tahun 2025. Nah, kemudian teman-teman ya, melalui kesempatan perpanjangan pendaftaran dan kriteria pelamar tambahan tersebut, jadi terhitung non ASN database BKN yang mendaftar pada seleksi P3K tahap kedua berjumlah 100.000 sekian teman-teman. Kemudian untuk yang tahap pertama yang terdata yang sudah mendaftar tahap pertama kemarin, jadi ada 1,5 juta sekian teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa jumlahkan dari total ini berapa total semuanya, yaitu yang sudah disebutkan tadi di atas. Nah, kemudian dari jumlah yang sudah ditambahkan di sini juga dijelaskan ya teman-teman ya. Jadi sebanyak yang sudah mendaftar antara tahap 1 dan tahap kedua 1,6 sekian teman-teman ya, dari total yang terdaftar dalam database BKN jumlahnya 1,789.051 peserta yang terdaftar dalam database BKN. Ini data database BKN kemudian telah terakomodir ya dalam pendaftaran seleksi P3K tahap 1 dan tahap kedua. Nah, ini yang sudah terdaftar, yang sudah mendaftar. Jadi ada sisanya beberapa puluhan ribu lagi teman-teman yang tidak terdaftar, yang tidak mendaftar teman-teman ya. Nah, kemudian yang kemarin untuk tahap kedua yang bagi TMS P3K tahap 1 kemudian TMS dari CPNS tetapi terdaftar dalam database BKN bisa daftar pada tahap kedua teman-teman ya. Jadi karena untuk mencukupi jumlah database BKN supaya mendaftar semua teman-teman ya. Nah, kemudian jadi untuk yang tidak lulus pada tahap pertama teman-teman ya, pada tahap ke-1 dan tahap kedua yang terdaftar pada database BKN untuk P3K, jadi nanti sesuai dengan
keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Jadi nanti yang tidak mencukupi kuota formasi P3K-nya akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah, buat teman-teman yang tidak lulus tetap semangat ya teman-teman ya, karena tetap dijadikan ke P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya teman-teman ya. Saya langsung scroll ke bawah. Nah, di sini terkait dengan P3K paruh waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari teman-teman bertanya apakah nanti kalau kita tidak lulus P3K, apakah yang mendaftar tahap 1 dan tahap kedua menjadi saingan untuk P3K paruh waktu. Nah, di sini sudah kita lihat yang bahwa yang terdata dalam database BKN itu tetap diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kalau kita lihat di atas tadi, dengan jumlah pelamar yang terdaftar dalam database BKN masih kurang dari database BKN. Nah, di sini kalau kita lihat tidak ada saingan sama sekali untuk P3K paruh waktu yang terdaftar pada database BKN ya teman-teman ya. Nah, kemudian Kepala BKN juga tidak berhenti mengingatkan kepada instansi pemerintah daerah teman-teman ya dan pemerintah pusat untuk tidak merekrut lagi atau mengangkat tenaga honorer teman-teman dan sejenis honorer. Nah, kami minta komitmen ya kepada seluruh PPK instansi pemerintah untuk menaati dan menjalankan amanah undang-undang ASN ya. Nah, di sini sudah dihimbau yang bahwa tidak lagi ada perekrutan atau pengangkatan honorer ya untuk tahun ke depan ini, untuk tahun ini teman-teman ya. Jadi ini akan diselesaikan ke P3K paruh waktu yang terdaftar dalam database BKN teman-teman ya. Jadi begitulah informasi yang dapat Info Penting sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.